apa yang kalian lakukan. Itu diperkuat. Kalau tanpa itu nanti nilainya pasti rendah. Jadi yang dilihat kan presentasinya menarik tidak, bagus tidak, kompak tidak, gitu. Nah itu akan dilihat. Pertama skornya, mungkin itu sampai 40. Kemudian penguasaan materi. Nah, penguasaan materi itu artinya kalian memahami secara konseptual istilah-istilah, kemudian gerakan-gerakan, kemudian apa di balik itu landasan ilmiah yang kalian lakukan itu. Itu dicek. Sehingga apa itu terapi, jangan terkejut nanti ditanyakan begitu. Apa itu psikomotorik? Bagaimana cara mengukur psikomotorik? Itulah nanti ditanyakan. Kalian harus tahu itu. Apa itu Down syndrome? Apa penyebabnya Down syndrome? Nah, akar masalahnya apa? Apa penyebabnya orang Down syndrome? Sehingga penyebabnya ini yang menjadi, sehingga solusi ini adalah yang mengatasi penyebabnya, kan gitu. Nah, itu harus bisa dijawab nanti. Ya, Pak. Ya, nah itu kira-kira mungkin kalau terlalu banyak diberikan hari ini mungkin bingung kalian gitu ya. Jadi mungkin cukup yang itu ya. Nah catatan ini nanti akan saya kirimi ya di catatan saya tadi itu ya untuk lebih diingat. Oke, Pak, cukup. saya izin bertanya Pak, untuk posternya itu nanti apakah hanya ditampilkan sekilas seperti yang kami tadi lakukan atau dipresentasikan juga Pak? Tidak perlu dipresentasikan karena poster itu kan dinilai tersendiri. Ada penilaian poster gitu loh. Ya. Berarti sendiri gitu. Ini poster yang kami lihat. Nah, itu saja sudah mengerti gitu loh. Tampilkan aja sekilas, tidak perlu dipresentasikan karena presentasi kalian itu lebih fokus pada konten gitu. Ya, poster itu ada sesi penilaian tersendiri kok. Tidak langsung waktu wawancara ini dinilai posternya, tidak. Jadi sebenarnya poster itu ada skornya tersendiri, ada hadiahnya tersendiri kan, berbeda gitu. Ya. Pak, lalu untuk posternya apakah sudah kira-kira seperti itu atau perlu kami perbaiki lagi? Karena di posternya tolong dikirim ke saya. Tampaknya belum bagus posternya itu. Iya, Pak. Ya, pertama belum menggunakan grafis yang bagus. Kemudian eye catching-nya belum kelihatan di situ. Ya. Harusnya ditonjolkan gerakan Down syndrome dan metode mengatasinya itu gerakan dinamis dari musik, ya, dari musik dangdut, kemudian ini tonjolkan orang yang Down syndrome itu menjadi ini gitu. Itu yang belum. Jadi harus ada ya sesuatu yang eye catching ya. Yang kedua keselarasan warna, kemudian keselarasan dia bentuk, kemudian roomnya itu artinya ruang gitu loh. Antara kiri, kanan, atas, bawah, besarnya huruf, mudahnya terbaca. Karena poster ini akan disajikan dengan tidak dipajang langsung di tempat ukuran ini, kita kan enggak. Kan dipajang di online nih. Betul enggak? Karena itu harus eye catching-nya lebih kuat lagi. Kemudian menggunakan grafis-grafis yang menarik, yang terkini gitu. Kita cari tuh infografis namanya. Cari aja searching di internet infografis tentang Down syndrome gitu, infografis tentang terapi psikomotorik gitu. Nah, akan ada simbol-simbol di situ yang bisa digunakan pointer-pointernya gitu. Sehingga tepat menggunakan simbol. Ya. Yang tadi kan belum menggunakan infografis yang menarik. Nah, coba deh lihat beberapa situs di Instagram. Nah, nanti di posternya ditampilkan di Instagram atau YouTube? Atau di mana? Atau di situsnya ini ya? Untuk itu kami masih belum tahu, Pak. Tapi sepertinya dikumpulkan ke akun Simbel Mawa. Oh, di Simbel Mawa saja ya. Jadi itu berarti orang yang melihatnya itu akan klik di Simbel Mawa. Kan mereka akan melihat langsung di situ.
Jadi akan berbeda kalau kita membuat poster, kalau dilihat dipajang di tempat yang terbuka. Dia harus jarak pandangnya 2 meter, ukurannya sekian, huruf font sekian gitu, akan berbeda dengan kalau kita pandang dengan jarak misalnya segini, 60 cm dari laptop. Akan berbeda. Ya, oleh karena itu detail dari poster itu sangat penting sekarang. Komposisi, detail, huruf miring, jaraknya harus seimbang, apa namanya itu, antara kiri kanannya itu tidak ada yang mencong. Ini penting karena akan dipelototi dengan seksama gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi bisa lebih banyak kita tampilkan sebenarnya di poster. Kalau jarak jauh kan hurufnya harus besar, harus ini gitu. Sekarang lebih banyak bisa informasi. Tetapi tampilkan dia dengan menarik, dengan animasi maupun dengan infografis yang tepat. Gitu. Jangan sampai salah infografis. Simbol orang tertawa, kalian pikir orang menangis gitu loh. Ya kan? Bisa salah nanti. Karena dia, kalau tampil di media yang begini, media online ini akan berbeda. Gitu. Makanya orang berlomba-lomba sekarang menggunakan infografis. Grafik yang lebih menarik gitu, jangan konvensional banget grafiknya gitu. Ya tadi pasangan mencontoh misalnya menampilkan gambar itu kan di identitas yang pertama itu waktu kalian presentasi itu kan sangat tidak menarik itu, konvensional banget gitu loh. Ya, ya di awal itu loh, simbol undiksa di tengah, kemudian apa gitu loh. Kan harusnya ada tuh simbolnya di pinggir gitu, seperti di poster kita buat gitu loh. Sehingga orang langsung tertarik melihatnya gitu loh. Karena kan nanti waktu presentasi kan bukan wajah kalian yang akan dilihat. Karena kita upload presentasi ini kan, share screen kan. Nah, screen itu yang akan dilihat orang gitu loh. Akan berbeda ini orang. Sehingga mestinya ada teman-teman kemarin kan kebetulan sudah diundang Ibu siapa yang dari desain grafis. Ibu Witari ya. Nah, mestinya minta bantuan beliau untuk mendesain grafis ini, tampilan itu menjadi PowerPoint-nya menjadi lebih menarik gitu. Karena itu kunci banget itu. Akan berbeda kita kalau kita bisa tampil direct atau luring. Nah, kalian akan benar-benar kemampuan gerak tubuh kalian dan lain sebagainya akan sangat dilihat gitu. Sekarang ini kan tidak. Yang dilihat adalah infografisnya. Oleh karena itu tampilan video itu memungkinkan ditempelkan di ini putar buat TV dulu gitu misalnya ya, kemudian di dalamnya di insert video gitu, pakai naik ke PowerPoint yang terbaru gitu, insert video tentang bagaimana orang Down syndrome, inilah keadaan mereka yang serba keterbatasan, mereka memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk misalnya kurang untuk bergerak, psikomotorik mereka dicirikan dengan gerakan ini yang sangat memprihatinkan gitu loh. Ini memerlukan uluran tangan kita, gitu. Sehingga inspiring kita di awal itu. Sehingga inilah yang menyebabkan kami, nah, itu kan muncul breng-breng gitu. Gunakan musik di situ seperti Dolby gitu loh, seperti di studio itu gitu, sehingga orang terkesan gitu loh. Ya datar. Coba kalian nanti presentasi pasti begitu. Ya, sebab saya sudah ngomong di universitas besar itu, ya ranking 3 sekarang. Jadi saya sudah memberikan yang begini gitu, yang sama. Ya. Nanti mereka akan tampil tuh, ada seperti kita nonton film gitu loh. Ya kan? Nah, cari musik yang bagus yang menyebabkan seperti orang mau membuka sesuatu gitu loh. Seperti baru mulai kalau kita ke studio itu kan baru mulai gitu. Pakai Dolby musik yang gitu tuh. Sehingga orang terkesan gitu. Ya, nah setelah itu baru kalian tunjukkan siapa ini gitu. Waktu memperkenalkan, kemudian kompetensi kalian, bla 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 bla, kemudian baru nanti slide permasalahan mitra dan solusinya, kemudian apa yang kalian lakukan, tindakan apa, kemudian kalau ada split video lagi sedikit,
Jadi, omongkan video itu sampai seperti orang bergerak ini gitu loh. Videonya dipakai seperti ini gitu. Seperti background dia videonya. Nah, ini ada orang misalnya ada orang ini kemudian apa yang dilakukan terhadap mereka, kalian presentasi gitu. Sehingga memang multimedia, penggunaan multimedia itu sangat penting di dalam kita berbeda gitu. Kalau kita kekalahan konten, tunjukkan bahwa ininya yang lebih hebat gitu. Sehingga kesannya karena 40% itu kalian bisa rebut dengan skor 7 gitu. Nah, kalau presentasi yang tadi datar begitu, kemudian tampilan PowerPoint-nya biasa saja gitu, seperti orang ngasih kuliah gitu ya, ya kecil nilainya 5 ada itu gitu loh. Ya, untuk merebut medali emas sulit lah gitu. Ya. Kapan kalian presentasi? Besok gitu nanti susah. Oh, tidak, Pak. Tanggal 24 kalau tidak salah. Oh, masih ada waktu, Dek. Masih ada waktu ya. Kemudian video presentasi kalian ini, apa namanya, PowerPoint seperti video itu, kalau bisa cari orang yang profesional gitu loh. Ya, mungkin ada Pak ini dari di WR3, kemudian di ini ya, kalau kita mau berebut emas gitu ya, saran saya sih seperti itu. Ya, harus dibuat benar-benar video presentasi ini menarik, hebat dengan tata gambar, tata musik, tata suara dan lain sebagainya yang bagus gitu. Jangan sampai salah ucap, jangan sampai kalian kelihatan grogi presentasi gitu. Ya kan? Kalau bisa kan memungkinkan kalian tidak presentasi langsung nggak? Kalau misalnya kesulitan presentasi langsung, lebih banyak presentasi itu non langsung gitu. Sehingga wajah kalian itu tampil di situ video, tetapi kita yang lebih banyak gitu. Ya, karena begini, gambar itu akan memberikan makna yang lebih banyak daripada tulisan. Nah, gambar bergerak lebih lagi. Jadi video itu lebih banyak dia bisa memberikan ini ya. Ya. Mungkin cukup ya dulu ya. Nanti yang lainnya bisa saya bentar ya. Cukup, nanti bisa kita omongkan lagi ya. Ini diskusi, kita bisa diskusi di lain waktu. Kemudian ubah dulu bahan presentasinya, kalau perlu nanti kita diskusikan bersama lagi gitu ya. Kalau ada kesulitan-kesulitan lain. Nah, menurut saya sekali lagi, tolong nanti mintakan bantuan kepada orang pakarnya untuk membuat video yang betul-betul menarik dengan tata musik, tata gambar, yang ini untuk membantu menguatkan presentasi kalian gitu. Ya, oke, saya kira cukup itu. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, kepada tim PKMM dan Bapak Iwayan Karyase, selanjutnya akan dilanjutkan dengan presentasi dari tim PKMK dengan judul Smart Project Educational Robot Spacer sebagai robot edukasi yang diketuai oleh Iputu Rakanata. Dipersilakan untuk melakukan persiapan. Baik, terima kasih. Saya mau cek tim dulu. Yang pertama yaitu Iwayan Yasana. Cek. Hadir. Kemudian Aldi Setiawan. Saya hadir. Kemudian Dandi Yuda. Hadir. Dan Sandita. Hadir. Baik, mohon izin untuk share screen. Apakah tim PKMK sudah siap? Mohon izin lagi sebentar, karena untuk slideshow-nya masih sedikit loading. Baik.
Baik, kami sudah siap. Bisa dimulai nggih? Baik, diingatkan kembali, alokasi waktu yang diberikan untuk presentasi adalah 10 menit. Baik, silakan dimulai. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, kami dari tim PKMK Undiksa dengan judul Smart Project Educational Robot atau Space Art sebagai robot edukasi, di mana saya Ibu Tura Kanata dari Prodi Pendidikan Fisika selaku Ketua Tim Pelaksana. Saya Iwayan Yasana dari Prodi Pendidikan Fisika bagian Servis. Saya Gede Sandita Widiada, Prodi Pendidikan Jadi Elektro bagian Production. Saya Sigedi Samara, akuntansi S1 bagian finansial. Saya Kadek Alistiawan sebagai marketing dari Prodi Pendidikan Matematika. Adapun dosen pembimbing kami yaitu Dr. Andus Ida Bagus Putu Mardana, MSI. Kemajuan teknologi industri saat ini itu telah sampai pada industri 4.0 di mana terjadi otomatisasi pada hampir semua sistem. Sehingga teori yang mendukung akan pengembangan teknologi tersebut perlu ditingkatkan. Nah, edukasi robotika merupakan jawaban dari tantangan tersebut. Selain mengkapasitasi suatu teori, juga akan memberikan materi yang saling terintegrasi antara subjek pelajaran sains, teknologi, engineering, dan matematik atau dikenal dengan istilah STEM. Masyarakat saat ini cukup sulit untuk mendapatkan edukasi robotika yang terjangkau dan terintegrasi dengan Internet of Things atau lebih dikenal dengan sebutan IoT. Permasalahannya terletak pada mahalnya komponen-komponen menyusun robot, namun hanya menawarkan beberapa fungsi saja. Dari permasalahan tersebut, maka terdapat peluang untuk menciptakan suatu komunitas yaitu Smart Project Educational Robot atau Space Art sebagai robot edukasi, di mana robot ini bisa mendukung berbagai fungsi, 5 fungsi dalam satu robot dan terintegrasi dengan Internet of Things. Adapun tujuan dan target dari Space Art yang pertama adalah terciptanya video konsep pelaksanaan usaha produksi Space Art sebagai robot edukasi. Yang kedua, terciptanya calon-calon wirausaha melalui usaha robot Space Art. Yang ketiga, terciptanya artikel ilmiah yang dipublikasikan ke publik. Dan terakhir adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru di bidang robotika melalui usaha robot Space Art. Untuk spesifikasi dari robotnya itu sendiri, yaitu yang pertama ada line follower, di mana robot ini bisa mendukung sistem otomatis, di mana mengikuti garis. Kemudian yang kedua ada light follower, di mana robot ini bisa mengikuti cahaya, di mana sistem robot ini adalah sistem semi-otomatis. Dan yang ketiga itu ada transporter robot, di mana dengan adanya transporter robot ini dapat membantu manusia untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang keempat itu ada pemadam api. Robot juga mampu memadamkan api apabila terjadi kebakaran. Yang kelima ada robot soccer yang berfungsi sebagai robot bermain sepak bola sesuai dengan namanya yaitu soccer. Dan yang terakhir ada Internet of Things yang merupakan sebuah konsep yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan. Adapun gambaran umum usaha, robot Space Art berbeda dengan robot lainnya. Karena memadukan 5 fungsi dalam satu robot, ditambah dengan tren teknologi saat ini yang banyak dimanfaatkan di dunia industri, yaitu berbasis IoT atau Internet of Things, dengan memadukan sistem kendali jarak jauh dan dengan jarak dekat, sangat membantu dalam proses pembelajaran robotika dan IoT. Mulai dari manfaat robot Space Art, yang sangat memperdulikan masyarakat dalam belajar robotika dan IoT, desain robot yang menarik sesuai dengan fungsinya, kemudian pengemasan yang sangat aman menggunakan crepe paper untuk menghindari benturan dan gesekan komponen robot Space Art. Nah, peluang pasarnya yaitu yang pertama kebutuhan akan produk edukasi robot terus berkembang, terutama pada robot edukasi. Untuk menyuplai kebutuhan pasar tersebut, kita memasarkan dengan menggunakan online dan offline. Dengan offline, seperti menawarkan secara langsung pada masyarakat dan menitipkan produk pada toko ataupun penjual komponen elektronik, sedangkan online kita menggunakan sosial media. Adapun strategi pemasaran yang kami lakukan adalah dengan menggunakan marketing mix. Di antaranya itu ada produk, place, promotion, place, partisipan, proses, dan yang terakhir itu ada physical evidence. Kemudian yang selanjutnya tentunya kami melakukan diferensiasi pasar, di mana untuk membuat produk yang kami buat ini berbeda dari yang lainnya, maka dibutuhkan suatu inovasi-inovasi, di mana untuk saat ini inovasinya adalah mengenai multifungsi robot, yaitu
dalam 5 fungsi dalam satu robot, kemudian terintegrasi dengan Internet of Things sehingga produk kami akan berbeda untuk di pasaran dan akan lebih mudah ditemukan oleh masyarakat. Dengan mengenalkan data sebelumnya kami kumpulkan, kami dapat mampu menganalisis kelayakan bisnis kami. Di antaranya yang pertama yaitu dengan estimasi kami, ternyata kemampuan kami produksi bulan sebanyak 22 buah. Kedua, dengan harga persatuan yaitu sebesar Rp299.000. Dengan kata lain, dalam 1 bulan kami mampu dapat omset sebesar Rp17.578.000. Dengan BEP dalam bentuk rupiah yaitu Rp533.181. Atau dengan kata lain, kami mampu mencapai BEP dengan menjual 15 produk. Yang kelima, benefit cost ratio atau BCR, kami dapatkan angka 1,5, lebih dari 1 artinya usaha kami layak untuk dijalankan. Terakhir adalah return on investment sebesar 40,6% dari setiap pembayaran dari produk kami. Dan terakhir adalah keuntungan. Prediksi dari keuntungan yang kami dapat dalam sebulan, ternyata dengan bantuan sosial media advertisement tadi, rekan 300 likes yang kami dapatkan, total 5% itu merupakan calon pelanggan yang sangat potensial untuk membeli produk kami. Itu jumlahnya 15 calon pelanggan. Ditambah dengan fakta bahwa terdapat 563 sekolah di Singaraja, kita kalikan dengan 5%, maka kita dapatkan angka kurang lebih 30 calon pelanggan yang sangat potensial untuk membeli produk kami. Dengan kata lain, dalam 1 bulan, keuntungan maksimal yang kami dapatkan mencapai 3 kali lipat. Baik, untuk aspek produksi nantinya sendiri yaitu terdiri dari 6 tahap, yaitu yang tahap pertama menyediakan desain robot yang akan dibuat, kemudian yang kedua adalah menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah merakit komponen robot sesuai dengan desain yang dibuat, dan yang keempat adalah tahap pengecekan produk beserta program yang disematkan. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu tahap pengemasan produk dengan craft paper, dan terakhir adalah tahap pemasaran produk konsumen. Dan manajemen usaha yang kami lakukan itu yaitu membagi tim menjadi beberapa divisi, di antaranya itu ada yang pertama divisi produksi yang bertugas menyiapkan produk dalam masa pre-order, dan yang kedua itu ada divisi pemasaran, itu bertugas melakukan penjualan produk ke pasaran serta melakukan promosi ke media sosial untuk menyasar konsumen yang menjadi target pasar. Selanjutnya adalah divisi distribusi yang bertugas menyalurkan produk kepada konsumen baik secara langsung maupun melalui perantara pihak kedua, baik itu melalui pos, DMV, dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah divisi pengembangan, yaitu tim yang mempelajari perilaku pasar sehingga nantinya bisa mendukung keberlanjutan usaha dan lebih mengembangkan menyesuaikan kebutuhan konsumen. Waktu tinggal 3 menit lagi. Mulai dari hasil dan pengembangan produk. Hasil yang pertama yaitu desain 3D produk, di mana robot Space Art sebagai robot edukasi dengan spesifikasi sistem manual, sistem otomatis, dan semi-otomatis. Selain itu, mendukung pembelajaran robot berbasis IoT dengan mengaplikasikannya melalui piranti Wi-Fi Shield sebagai perantara ke bagian internet, sehingga robot terkoneksi melalui jaringan dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Nah, usaha Spacer ini telah mendapat hasil berupa video yang menjelaskan konsep pelaksanaan program dari proses produksi hingga sampai pada analisis bisnis. Yang dimana video tersebut sudah kami upload di channel YouTube kami yang bernama Spacer TV. Nah, proses pemasaran sendiri kami masih mengenalkan daring atau online untuk beradaptasi dengan situasi sekarang. Kami mampu menggait konsumen, yaitu seorang mahasiswa SMK. Dengan mengenalkan daring, kami mampu men-sharing beberapa data dari deskripsi produk kami dan juga menawarkan bagaimana produk kami bekerja. Nah, yang terakhir adalah branding produk, di mana dilakukan secara offline dan secara online. Di mana secara offline-nya melakukan dengan menawarkan secara langsung kepada masyarakat dan juga konsinyasi kepada produk elektronik mitra kerja kami dan mengadakan workshop robotika, dan juga melakukan online dengan memanfaatkan sosial media baik secara Facebook dan juga Instagram. Baik, untuk selanjutnya yang perlu juga diperhatikan dalam usaha kami yaitu kami tentunya memperhatikan yang namanya haki atau hak kekayaan intelektual,
di mana untuk saat ini produk kami sudah didaftarkan di Haki di Sentra Bisnis Uniksa dengan nomor 209 garing Haki Uniksa tahun 2020, di mana telah didaftarkan pada tanggal 26 Oktober tahun 2020 dan saat ini sedang dalam masa proses untuk pendaftaran ke Haki untuk di catatan negara. Baik, untuk selanjutnya ini mengenai video, namun sebelum kami memutar videonya, kami ingin memperlihatkan terkait dengan poster. Ini merupakan poster program kreativitas mahasiswa Robot Space R yang menampilkan mulai dari latar belakang, gambaran umum rencana usaha, metode pelaksanaan, hasil yang dicapai sampai dengan kesimpulan, serta kontrak yang dapat dihubungi. Baik, untuk selanjutnya kami mohon izin untuk menampilkan video. Namun sebelum itu mohon izin untuk host untuk memberikan akun lagi satu Rakanata ini menjadi co-host agar bisa share screen. Baik, mohon maaf ada kendala sinyal di sini. Tunggu sebentar. Baik, mungkin sedikit informasi untuk nanti presentasi pada timnasnya. Kami akan menampilkan hanya cuplikannya saja di PPT-nya agar nanti presentasinya tepat 10 menit seperti itu. Untuk saat ini agar dari Bapak Karyase bisa melihat video kami dan bisa memberikan masukan, jadi kami akan tampilkan secara penuh videonya. Baik, untuk ketua tim sudah dijadikan host. Silakan bisa di... Yang lagi satu, mohon maaf, ini ada akun Rakanata. Atas nama siapa? Atas nama Rakanata. Saya ada 2 akun saya masukkan karena Oh, yang lagi begitu. satu. Iya, iya. Untuk ketua tim yang sudah menjadi host bisa menjadikan akun yang lagi satu CO host. Oh, iya. Mana videonya? Lama banget. Iya, Bapak.
Kemajuan teknologi industri saat ini telah sampai pada revolusi industri 4.0, di mana terjadi proses otomatisasi pada hampir semua sistem. Sehingga kapasitasan teori akan pengembangan teknologi tersebut perlu ditingkatkan. Edukasi robotika merupakan jawaban dari tantangan dari selain kapasitas teori, juga akan memberikan materi yang saling terintegrasi antara sains, teknologi, engineering, atau yang dari permasalahan tersebut akan terdapat peluang untuk membuat Smart Project Educational Robot sebagai robot edukasi. Nah, pemasaran dilakukan dengan cara media offline dan media online, di mana media offline dilakukan dengan cara menempatkan produk pada kebutuhan grafika yang sudah tersedia dari mitra kerja dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan dari MOU. Nah, kemudian sistem pemasaran online itu dilakukan melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya yang dimana menjangkau lebih banyak konsumen di seluruh Indonesia. Dengan sistem yang dilakukan yaitu satu konsumen akan diberikan produknya apabila dipasang order selama. Nah, untuk meningkatkan efisiensi produk di dalam masyarakat, maka aspek kalau melakukan dengan cara memanfaatkan sistem yang ada pada media sosial. Respon dari para pengguna media sosial seperti like, komen, share, dan lain sebagainya juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur akan minat masyarakat terhadap produk. Tim sendiri akan dibagi menjadi beberapa divisi. Yang pertama adalah divisi produksi yang menyiapkan produk selama masa pre-order. Yang kedua adalah divisi pemasaran, yaitu menjual produk ke pasaran dan juga melayani konsumen serta melakukan promosi ke berbagai
berbagai media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang ketiga adalah distribusi yang menyalurkan produk ke konsumen baik secara langsung maupun bersama pihak kedua seperti FD dan IRB. Yang keempat adalah pengembangan, mana untuk mengembangkan produk-produk dilakukan suatu riset pasar sehingga nantinya produk tersebut mampu didukung sesuai dengan minat pasarnya. Dengan menerapkan data yang kami kumpulkan selanjutnya kami dapat produk dengan harga jual tersebut ada dengan harga lain dan sebelah kami dapat kami dapat 300 likes dari 5% 300 likes sebesar 15 kalau anak ditambah dengan fakta bahwa adanya sengaja sebanyak 15 setelah 5% itu sebesar 30 rupiah. Ya, sangat potensial untuk beli produk kami. Nantinya dalam sebulan kami mampu menghasilkan 3 kali lipat keuntungan maksimum. Baik, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke moderator dan juga Bapak. Oke. Video itu kan sudah dinilai ya. Jadi kemarin itu nanti kan sudah dinilai. Kita kan tidak ada lomba video lagi dalam PIMNAS. Yang ada adalah lomba presentasi. Nah, oleh karena itu siapkan sekarang presentasi kalian itu mirip video itu gitu loh, paling tidak. Saya kira-kira seperti itu. Presentasi live-nya nanti gitu loh. Baik, Bapak. Ya, gitu caranya. Jadi mungkin kalian perlu ini jadinya. Perlu latar gitu yang berbeda-beda. Waktu presentasi itu loh. Bisa tadi yang kalian waktu membuat video itu kan punya latar tuh, latar seperti ini yang saya bergerak itu loh. Nah, itu yang kalian presentasikan langsung gitu saat kalian ini. Bisa kira-kira itu bisa enggak? Kalau pada saat PKP 2 itu sendiri, yang di slide-nya itu video durasinya 1 menit nih kalau Pak Niko yang jelaskan. Jadi tidak. Iya, ngerti saya. Nanti waktu PIMNAS apa begitu lagi kan enggak? Oke. Usahakan di background kita Pak ya. Iya, di background kalian itu semua itu sama atau artinya produk itu ditonjolkan gitu, tidak ada lain-lain gitu. Sehingga kalian memang betul-betul menyiapkan ini. Karena begini, di PKMK bayangan kita itu adalah seperti kita akan menggait investor mau beli produk kita atau mau beli gagasan usaha kita untuk bisa didanai banyak gitu loh. Anggap saja kalau kita persegi ke investor yang mau membeli gagasan usaha kita gitu loh. Sehingga kita memang menampilkan secara meyakinkan gitu. Ya. Lalu bagaimana orang pebisnis, anggaplah kami reviewer itu adalah pebisnis gitu, bisnismen yang mau membeli kalian punya produk usaha gitu. Artinya saya mau invest untuk mengembangkan produk ini, kemudian mau invest gitu. Berarti kan saya harus tahu yang pertama adalah pasti di pembukaan itu bagaimana pasar tentang robot edukasi. Bagaimana pasar tentang robot edukasi. Nah, di situ nanti kalian akan tampilkan demand-nya, kebutuhannya, bahwa ada di sekolah sekian banyaknya, di Indonesia kurikulum
bahwa ada pendidikan robotika gitu loh. Kemudian dan lain sebagainya. Sehingga kalian akan terbayang bahwa pasar kita pangsanya besar, potensi pasarnya. Dan mendesak diperlukan produk itu gitu. Ya kan? Nah, itu ditampilkan apakah dalam video atau dalam presentasi bagaimana caranya di awal tuh. Kemudian ada penyedia supply, penyedia yang untuk masuk ke pasar itu siapa saja pemain yang sudah ada apa gitu loh. Nah, kemudian barulah kalian akan menampilkan spacer yang masuk ke celah itu. Baru video awal berhenti, tampil identitas kalian. Kami dari Undiksa, bla 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 bla. Saya ini sebagai ini, saya sebagai ini, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Sehingga menang benar-benar mengesankan gitu. Kalau tadi temannya di PKMM, konflik kognitifnya adalah bagaimana orang tadi orang yang membutuhkan bantuan yang diberikan. Nah, kemudian bagaimana pasar, kemudian bagaimana persaingan pasar, bagaimana produk kalian itu mampu masuk sekarang. Yang berbeda dari itu dan mengisi pasar itu. Nah, itu konflik kognitifnya di situ. Sehingga itu kuat, gitu. Aroma bisnisnya kuat gitu. Ya. Nah, setelah itu baru tampilkan presentasi. Nah, saat presentasi itu seperti layaknya tadi itu di video itu. Tetapi langsung sekarang gitu loh. Ya kan langsung sehingga ada background-nya. Tuh. Kedua, saat menjelaskan tugas masing-masing anggota, contoh misalnya tadi, yang produksi siapa tadi yang produksi yang di divisi produksi? Ya saya. Yang dia yang menjelaskan tugasnya gitu. Dan tadi kan lucu ya, dia tugasnya distribusi kok menjelaskan pengembangan gitu. Ya langsung saja tuh masing-masingnya menjelaskan apa yang dia akan lakukan. Saya bertugas ini dengan ininya saya begini gitu loh. Waktu mempresentasikan tadi kan nyelangsih gitu ya, nyelangsih ya. Waktu tadi itu loh. Misalnya tugas menjelaskan tentang pemasaran kok orang yang distribusi menjelaskan pemasaran tadi waktu giliran itu juga dicermati itu waktu presentasi. Oke. Kemudian saintifiknya bahwa produk ini adalah produk digital. Karena kan yang dilombakan sekarang adalah produk digital gitu. Jadi yang kita tonjolkan itu adalah desain digital 3D-nya. Tadi udah bagus sebenarnya. Kemudian desain ini fungsi edukasinya di mana gitu. Matchingnya dia dengan kebutuhan pasar untuk pendidikan robotika itu di mana gitu loh. Matchingnya dengan produk kalian ini gitu. Itu gap tadi di situ. Sehingga kan guru yang memberikan pendidikan edukasi robotika tertarik membeli produk ini. Karena matching dengan kurikulumnya dia, matching dengan kebutuhan pembelajarannya dia, matching dengan media yang dibutuhkan dalam pembelajarannya dia gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa ini bisa digunakan juga sebagai media oleh guru untuk latihan di rumah. Work on home, learning from home gitu loh. Nah ini hebatnya produk ini gitu loh. Sehingga diberikanlah buku panduan yang seperti tadi, diberikan caranya yang buku panduan yang detail, diberikan video 3 dimensi tentang bagaimana prosedur dan operasional dari produk ini untuk belajar sesuatu tentang robotika, kan gitu. Bukan menjelaskan bagaimana robot ini dibuat dan lain sebagainya, tidak. Yang dijelaskan adalah fungsinya dia sebagai pendidikan robotika. Karena sesuai dengan mandat yang kalian bawa, bahwa produk kita adalah robot untuk edukasi gitu. Nah, pendidikan apa yang sesuai dengan robot yang kalian jual ini yang justru ditonjolkan karena pangsa pasarnya ke sana arahnya, gitu ya. Nah, termasuk juga tadi tentang menyajikan rencana bisnisnya. Karena PKMK itu kan ada 2 tuh, keunggulan
kompetitif dan komparatif dari produknya. Kalau sekarang itu sampai pada tahap digital, kemudian rencana bisnisnya, keunggulan rencana bisnisnya. Nah, keunggulan rencana bisnis itu harus didasari dengan perhitungan kelayakan bisnis yang tepat. Tadi contohnya, dari mana datangnya 1,5 BCR? Dari mana datangnya BIP sekian? Pasti ada yang disebut dengan penentuan biaya produksi. Penentuan biaya produksi kalian harus berasumsi di situ. Dalam penentuan biaya produksi ada asumsi-asumsi yang dipakai. Harga komponen, asumsinya bagaimana, kemudian harga bahan pokok, kemudian peralatan penunjang yang dipakai untuk memproduksi robot itu, peralatan dipakai untuk membuat packagingnya, ongkos kerjanya, dan lain sebagainya. Nah, kalian itu berasumsi di situ. Alat investasi, alat apa yang akan kalian adakan, kemudian investasi itu dari mana datangnya, kemudian nanti berapa penurunan investasinya untuk menentukan harga produksi. Dari harga produksi itu dapatlah HPP, kan harga pokok produksi. Dari harga pokok produksi kalian akan pasang berapa asumsinya akan mencari keuntungan. Kan gitu. Nah, asumsi mencari keuntungan itu berapa, kemudian target pasar kalian berapa, nanti berapa nanti asumsi kalian mampu jual per periode. Sehingga mampu nanti menghitung BC ratio gitu loh. Tidak hanya sekedar angka-angka di situ, nanti akan digojlok kalian di situ gitu loh. Siapkan itu. Asumsi-asumsi untuk bisa menentukan pertama harga pokok produksi, kedua harga pokok penjualan, ketiga adalah target pasar. Dari sekian diproduksi itu berapa nanti akan mampu dipasarkan per periode pemasaran untuk menentukan nanti omset. Dari omset itulah nanti akan keluar BC ratio. BC ratio itu kan keluar dari kalian membuat grafik dulu tentang cash flow. Dalam 1 tahun misalnya kalian membuat grafik cash flow gitu loh. Dari grafik cash flow itu adalah ada pengeluaran tetap, pengeluaran berubah, total pengeluaran, kemudian pendapatan. BC ratio kan jumlah pendapatan dibagi pengeluaran per bulan. Misalnya kalian membuat nanti bisa perkembangan BC ratio cara dalam setahun dari 0,5 misalnya ternyata kita banyak investasi dulu, kemudian bulan kedua menjadi 0,8, bulan ketiga menjadi 1,2, bulan ketiga menjadi 1,4, bulan kelima menjadi 1,7, bulan ke-6 menjadi 1,8, bulan ke-7 menjadi misalnya 2,0. Nah, ini menunjukkan peningkatan benefit per cost-nya. Artinya bahwa perusahaan yang kita rancang dengan asumsi-asumsi seperti ini, memproduksi sekian, bla 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 bla, dia memiliki kelayakan bisnis. Dengan perhitungan itu, grafik itu nanti tampilkan sekilas tentang tentang break-even point-nya. Gitu. Nah, itu kan di target pemasaran itu. Target pemasaran kalian harus pasarkan berapa sehingga mencapai target break-even point. Apakah itu akan kalian capai kapan dan sebagainya. Itu kemudian ROI dan lain sebagainya itulah nanti. Gitu. Yang penting adalah kalian mampu membuat asumsi-asumsi terukur untuk menentukan biaya produksi, kemudian berapa kalian mampu memproduksi per bulannya atau per periodenya, berapa target pemasarannya, dan asumsi dalam target pemasaran itu gimana. Kemudian dari situ kalian akan buat cash flow dengan bentuk grafik itu tiap bulannya. Sehingga di situlah ada perkembangan BC ratio yang dibuat di grafik itu. Begitu. Sehingga di situ baru meyakinkan bahwa ternyata bisnis ini memiliki prospek yang tinggi. Gitu. Kan sampai di situ saja sebenarnya PKMK itu sekarang ya, pada masa pandemi. Kita tidak menonjolkan bahwa kalian jual berapa, berhasil dan lain sebagainya. Enggak, kan gitu. Nah, sehingga saya selaku investor atau reviewer itu, selaku investor akan tertarik beli ini gitu loh. Dengan apa? Memberikan nilai yang tinggi. Dapat juara gitu loh. Kan itu yang ininya. Ya. Sehingga di PKMK itu siapapun reviewernya akan berdiri seperti halnya dia seorang investor yang akan membeli produk rencana usaha orang gitu.
dia akan menginvestasikan atau membeli apa, sehingga kalian itu tampilnya optimalnya seperti itu. Bagaimana layaknya kalian seorang pebisnis yang mampu menampilkan keunggulan produknya secara kompetitif dan komparatif, kemudian mampu menampilkan rencana bisnisnya yang benar-benar layak bisnis gitu. Nah, itu yang harus ditampilkan. Dua hal itu. Sukseslah kalian. Nah, tadi presentasinya bagus ya. Di video terutama, tetapi di presentasi realnya harus minimal 90 atau 80% dari video itu gitu. Ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Silakan apa yang kalian mau tanyakan. Terima kasih sebelumnya Bapak untuk inspirasi memberikan grafiknya itu sebenarnya tidak terpikirkan oleh kami. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan analisisnya Nike, apakah boleh cukup kami jelaskan saja? Jadinya di sana kami hanya menampilkan angka-angka saja yang tujuannya agar PPT itu lebih simpel seperti itu. Ya, boleh, tetapi alangkah bagusnya memang tampilkan di pointer tentang BC ratio itu ada grafik itu munculkan gitu loh. Artinya BC ratio itu datangnya dari mana? Datangnya dari rencana cash flow kalian gitu loh. Ya kan? Ya Bapak. Di situ tampilkan. Sehingga dari situ akan dilihat kelayakan bisnis itu. Untuk tidak angka-angka itu, nanti paling tidak kalian juga ingat, oh iya, BC ratio itu, nanti kalau tanya, apa itu BC ratio gitu, BCR itu apa gitu, kalian tahu menjelaskan. Kemudian dari mana datangnya gitu loh, apa maknanya gitu loh. Bukan 1,5 itu layak, bisnis itu layak dijalankan, belum tentu. Ya, karena BC ratio itu kan dia per bulan atau per periode tertentu datangnya BC ratio itu. Itu bahwa perbandingan ada uang cash, ya hasil pendapatan kita dibandingkan dengan pengeluaran kita di periode itu gitu loh. Nah, akan bagus dikembangkan itu berbagai periode meningkat. Nah, di awal kalau kalian nanti misalnya implementasikan bisnisnya, kalau ditanya, ternyata di awal kan banyak beli-beli nih, beli ini, beli gitu, beli gini, beli gitu gitu loh. Kemudian pemasukan sekian, ternyata lebih kecil, ternyata BC rasionya 0,1 atau 0,9 gitu. Apakah kalian di periode kedua akan dihentikan? Kesimpulannya bahwa tidak layak bisnis. Kan salah. Jadi maksud saya? Ya, paham Bapak. Untuk iya, kalau ditanya begitu-gitu jawabnya, bahwa di bulan pertama memang umumnya BC ratio itu pasti di bawah 1. Karena lebih banyak kita jual ini. Contoh misalnya kalian punya modal dikasih 12,5 juta, kita belikan alat ini, kan keluar nyatanya alat itu. Kita belum menghitungnya dalam ini gitu loh. Kemudian berapa uang yang kita dapatkan dari penjualan perdana. Penjualan perdana kan kecil gitu loh. Kalian pakai memproduksi, misalnya produk 100 biji, ternyata baru dapat terjual di penjualan bulan pertama paling-paling 50%, 50 gitu loh. Berarti kan banyak uang kita investasikan menjadi produk. Di tahun kedua kalian produksi lagi 100, berarti kan punya produk di bulan kedua kan 150. Karena tunggakan di bulan pertama yang tidak laku. Kalau kalian targetkan 80% sekarang laku, berarti kan 80% kali 150. Bukan berkali 100 gitu loh. Akan dapat uang yang lebih besar di periode produksi kedua. Kan gitu ceritanya. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian kalian tidak akan keluar uang lagi di bulan pertama membeli investasi, karena investasinya sekarang kita hitung dengan pengeluaran ini, penyusutan. Kan gitu. Karena penyusutan itu uang yang kalian tabungkan gitu loh ceritanya. Nah, itu yang harus benar-benar dipahami sebagai bisnisnya. Nah, kalau itu dipahami dengan baik, kalian meyakinkan para reviewer bahwa kalian memang ini orangnya tidak saja unggul di bidang produknya, tetapi juga unggul di bidang bisnisnya. Itu. Semua nih Bapak. Nah, yang selanjutnya itu tadi pada saat presentasi yang pertama, tadi Bapak menyampaikan bahwa di videonya mohon diperbaiki. Oh, berarti masih bisa diperbaiki misalnya kalau ada kesalahan atau penambahan seperti itu Bapak, atau memang sudah stop sampai tanggal 26 September terdahulu itu terakhir mengupload video? Video itu kan terakhir diupload ada batas waktunya. Boleh diperbaiki
sampai final. Boleh diperbaiki sampai final terakhir, itulah video yang final yang terupload gitu. Dari batas waktu yang diberikan. Kalau misalnya penguploadan video tanggal berapa terakhir? Di sana sih 26 September gitu, Pak. Ya, 26 September yang lalu. Nah, itu kan penguploadan video untuk kelayakan itu. Untuk finalnya, yang masuk PIMNAS kan ada kapan terakhir? Unikat yang belum yang Iya, yang itu kan dilihat tuh kapan memasukkan berkas untuk final itu. Ada tanggal-tanggal untuk masukkan berkas final apa saja, laporan akhir, kemudian artikel ya, apa video kegiatan. Kalau kalian produk digitalnya kan gitu, yang menyampaikan produk digital. Tolong ditekankan bahwa produk hasil yang kalian mau jual itu adalah masih dalam bentuk digital. Bukan produk nyata robot gitu, tidak. Tapi rancangan robot. Dalam bentuk digital gitu loh. Ya, nanti supaya nggak salah gitu. Nanti kalian sudah kerja keras untuk nyata salah. Tolong diperhatikan di waktu di final itu kan, waktu PIMNAS kan ada buku panduan PIMNAS. Apa saja yang harus ditampilkan, apa-apa itu dipenuhi secara detail. Sama pembimbing nanti dilihat item-item per ininya gitu loh. Ya, jangan sampai nanti kesalahan di situ terjadi. Gitu. Dari konten saya lihat sudah bagus, dari segi kalian presentasi sudah bagus, ya. Tinggal itu saja. Jangan sampai salah gitu. Sering kita terjebak di detailnya gitu. Iya Bapak, itu semua. Terus selanjutnya itu juga yang masih mengganjal sedikit Pak terkait tadi kami juga menyampaikan bahwa produk ini selama proses pelaksanaan PKM ini sudah terjual 1 gitu Bapak. Tapi itu dalam bentuk pre-order. Artinya kami membuka pre-order dari bulan September lalu sampai akhir November ini. Nah apa? Bahwa produk digital itu kita sudah pasarkan gitu. Artinya untuk menunjukkan respon pasar. Penjualan perdana namanya itu. Jadi nanti akan kita runut dengan kalian punya dokumentasi bagaimana respon pasar gitu loh. Dari penjualan perdana, kalau kita memulai sebuah bisnis, penjualan perdana kita biasanya kita isi dengan feedback dari konsumen. Nah, siapkan itu. Bahwa kami juga merancang sebuah apakah Google Form atau apa yang bisa diisi oleh yang akan membeli produk kita itu dengan feedback terhadap produk kita gitu. Ya, jadi kalian memang benar-benar siap bisnis gitu. Artinya gini, PIMNAS itu seolah-olah seperti launching bisnis kalian gitu loh. Tetapi produk kita masih digital semua gitu. Belum kita berupa produk nyata gitu. Ya. Nah, iya Bapak. Terus jika misalnya ditanya nanti apakah nanti eksekusi produknya itu misalnya ada pre-order, apakah setelah pandemi, atau boleh misalnya di bulan Desember kita tetapkan, kita buatkan produknya Bapak, atau bagaimana? Boleh saja, itu kan rencana bisnis kalian tuh. Ada asumsi-asumsi gitu loh. Kami punya rencana bisnis seperti ini gitu loh. Karena kan tidak hanya untuk PIMNAS nih ceritanya gitu loh. PKMK ini kalian akan terus berbisnis gitu. Ceritakan itu bahwa kita akan lanjut ini bisnis, menang, kalah, PIMNAS itu nggak peduli. Itu dianukan kita ini adalah tetap bisnis, kita akan running jalan gitu loh. Sampai tahap PIMNAS ini kami sudah punya produk digital. Yang kami launching sekarang, kemudian nanti akan bulan Desember misalnya kami akan perjualan ininya perdana gitu loh, penjualan perdananya. Kan dalam penjualan perdana, launching perdana itu kami akan ini jual beberapa produk. Produk misalnya berapa. Nah, pre-ordernya sudah masuk ke berapa. Itu misalnya. Kami sudah buka pre-ordernya untuk launching penjualan produk perdana kami. Nah, penjualan produk perdana ini akan di-launching bersama dengan film, dengan buku panduan, yang bisa diakses, membentuk komunitas, gitu loh. Kemudian feedback dari customer. Nah, gitu misalnya. Ada jingle yang kami sudah siapkan dan lain sebagainya gitu dalam launching produk. Nah itu kan rencana selanjutnya dari PIMNAS ini. Setelah PIMNAS ini apa yang kalian akan lakukan? Biasanya nyeleneh ada pertanyaan seperti itu. Karena kan kontrak kita kan belum selesai nih.
Nanti Desember kan selesai kontrak PKMK-nya. Nah, kami akan lakukan setelah PIMNAS ini, kami akan lanjutkan bisnis dengan launching perdana, kemudian merealisasikan produk digital menjadi produk real. Kan gitu. Sekarang kan tahapnya sampai digital nih. Jadikan produk real, kami perlu waktu sehingga perlu kami pre-order gitu. Nah, dari situlah kami akan mengimplementasikan rencana bisnis kami. Gitu. Ya. Iya, semua Bapak. Nah, yang paling terakhir ini terkait dengan posternya, mungkin nanti yang kirimkan ke Bapak ya, agar bisa. Ya, jadi poin-poin yang penting di poster itu tonjolkan produknya dan spesifikasi produk dan keunggulan produk. Eye catching-nya di sana. Jadi robot yang berbeda gitu. Jangan sampai robot mainan anak-anak kalian tonjolkan. Yang sudah biasa dilihat oleh anak-anak gitu loh. Buat tampilan yang berbeda dari sisi edukasinya. Bahwa ini robot edukasi, bukan robot mainan biasa gitu loh. Ya, misalnya gerakan ini loh, ya, ada cara pemasangannya atau apa gitu loh. Ada piston, ada apa yang bergerak di dalamnya gitu, dari sisi edukasinya. Nah, itu menjadi eye catching. Apakah di tengah kalian taruh gitu. Ya. Nah, kemudian baru ada aspek produksi, aspek manajemen, aspek pemasaran, bla 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 gitu loh. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya cukup ya, gitu ya. Baik, sekianlah presentasi dari tim PKMK. Kemudian untuk waktu dan kesempatan saya kembalikan ke MC.